Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidah Ramadhani selaku sebagai moderator di perkuliahan mata kuliah Literasi Teknologi Informasi dan Pembelajaran. Kami perwakilan dari kelompok 1 dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Saudari An-Najwa Agus dan Saudara Akmal Wijaya. Baik, saya sebagai pemateri pertama yaitu mengenal studi tentang aktivitas LMS seperti model Google Classroom atau Edling dalam meningkatkan literasi teknologi informasi. Studi tentang efektivitas learning management system yaitu LMS seperti Google Classroom, model atau Edling dalam meningkatkan literasi teknologi dan informasi telah menunjukkan hasil yang positif. Kelebihan LMS dalam meningkatkan literasi teknologi dan informasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. 2. Membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, aktif dan kreatif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam pengelolaan kelas secara digital. Contohnya, studi tentang efektivitas LMS, yaitu studi tentang efektivitas Classroom dalam meningkatkan kemampuan siswa menunjukkan bahwa penggunaan Google Classroom dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbagai aspek. Studi tentang penggunaan LMS seperti model dan Edling menunjukkan bahwa penggunaan LMS dapat meningkatkan efisiensi efektivitas pembelajaran. Dan yang kedua, studi kasus tentang tingkat pemahaman teknologi informasi. Pada mahasiswa dapat memberikan gambaran tentang bagaimana mahasiswa memahami dan menggunakan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman teknologi informasi pada mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman tersebut. Studi kasus ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan. Simpel penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif dalam menggunakan teknologi informasi. Dan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman, yaitu faktor-faktor yang pemahaman tingkat teknologi informasi pada mahasiswa adalah 1. Pengalaman dalam menggunakan teknologi informasi. Mahasiswa yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam menggunakan teknologi informasi memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik. 2. Kualitas pendidikan. Mahasiswa yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik. 3. Minat dan motivasi. Mahasiswa yang memiliki minat dan motivasi yang lebih tinggi dalam mempelajari teknologi informasi memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik. Baik, sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya yaitu Saudari An-Najwa Agus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada mahasiswa dengan tingkat pemahaman teknologi informasi. Pengertian LMS, Learning Management System atau LMS, adalah sebuah platform teknologi yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dan untuk membuat, mengelola, dan mengatur konten pembelajaran serta memantau kemajuan siswa. LMS efektif dalam meningkatkan literasi teknologi informasi. LMS dapat efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi teknologi informasi mahasiswa seperti kemampuan menulis, kemampuan menggunakan teknologi, dan kemampuan berpikir kritis. Blended learning melalui LMS efektif. Blended learning melalui LMS dapat efektif dalam meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa dan meningkatkan hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan
oleh teman kelompok saya. Ya, langsung saja. Selanjutnya, blended learning melalui LMS efektif. Blended learning melalui LMS dapat efektif dalam meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa dan meningkatkan hasil belajar. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas LMS dalam meningkatkan literasi mahasiswa, seperti kualitas konten. Konten yang disediakan oleh LMS harus berkualitas tinggi dan relevan dengan materi kuliah. Selanjutnya, desain antarmuka. Desain antarmuka LMS harus sederhana, mudah digunakan. Selanjutnya, dukungan teknis. Dukungan teknis yang memadai harus tersedia untuk membentuk mahasiswa yang mengalami kualitas dan menggunakan LMS. Selanjutnya, penggunaan yang konsisten. LMS harus digunakan secara konsisten dan mahasiswa untuk meningkatkan literasi. Selanjutnya, keterlibatan dosen. Dosen harus terlibat dalam pengembangan dan implementasi LMS untuk memastikan bahwa konten yang disediakan relevan dengan materi kuliah. Keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa harus terlibat dalam pengembangan dan implementasi LMS untuk memastikan bahwa konten yang disediakan relevan dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, penerapan e-learning efektif. Penerapan e-learning dapat efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi digital bagi mahasiswa di abad. LMS dapat meningkatkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa. Meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi. LMS dapat membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi seperti mengakses informasi, mengirim email, dan menggunakan aplikasi online. Meningkatkan kemampuan menganalisis informasi. LMS dapat membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan menganalisis informasi seperti memahami konsep, mengidentifikasi pola, dan membantu kesimpulan. Meningkatkan kemampuan pengembangan keterampilan. Meningkatkan kemampuan mengembangkan keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan kerjasama. Selanjutnya, keenam, komputasi awan efektif dalam pendidikan. Penerapan komputasi awan dapat efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui penggunaan berbagai aplikasi dan solusi teknologi. Terdapat beberapa jenis LMS yang dapat digunakan seperti Moodle, Google Classroom, dan Edling. Masing-masing memiliki jenis. LMS memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Yang pertama itu Moodle. Merupakan salah satu LMS yang paling populer digunakan. Moodle memiliki fitur-fitur yang lengkap seperti forum diskusi, kuis, dan assignment. Namun, Moodle merupakan biaya yang cukup besar untuk diinstal dan dioperasikan. Selanjutnya, Google Classroom merupakan LMS yang dikembangkan oleh Google. Google Classroom memiliki fitur-fitur yang sederhana dan mudah digunakan, namun Google Classroom memiliki keterbatasan dalam hal fitur-fitur yang tersedia. Selanjutnya, Edling. Edling merupakan LMS yang dikembangkan oleh PT Edukasi Link. Edling memiliki fitur-fitur yang lengkap dan mudah digunakan, namun Edling masih relatif baru dan belum banyak digunakan. Aksesibilitas teknologi penting.
Aksesibilitas teknologi menjadi faktor penting dalam efektivitas penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. LMS merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi. LMS dapat membantu meningkatkan literasi mahasiswa dengan beberapa cara, seperti meningkatkan aksesibilitas informasi. LMS dapat menyediakan akses ke berbagai sumber informasi yang relevan dengan materi kuliah. Meningkatkan interaksi, LMS dapat memfasilitasi interaksi antara mahasiswa dan dosen serta antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri, LMS dapat membantu mahasiswa belajar mandiri dengan menyediakan materi kuliah yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Minallahil musta'an. Walaiktiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang salah itu dari kami sendiri, dan bila ada kata-kata yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi Informasi dan Pembelajaran. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.